Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rian and my partner Siti Amiratul Isa. Jadi, kali ini kami akan menjelaskan materi tentang perception and individual decision making. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama. The first slide is what is a perception? Perception is a process by which we organize and interpret sensory impression to give meaning to our environment. We form our strongest impressions based on what we perceive about other people, including their moral character, but our initial information about this can be sketchy and unfounded. Jadi, dalam slide ini menjelaskan definisi perception sebagai proses menerima, mengatur, dan menafsirkan rangsangan indera untuk memberi makna pada lingkungan. Selain itu, ditambahkan juga bahwa kesan yang kuat terhadap orang lain, termasuk dalamnya karakter moral, seringkali didasarkan pada persepsi awal yang mungkin tidak jelas atau tidak benar. Ini menjelaskan mengapa persepsi itu sangat penting dalam organisasi behavior. People behavior and discussions are based on their perception of what reality is, not on reality itself. In other words, our perception becomes the reality from which we act. Dalam slide ini menjelaskan tentang keputusan dan perilaku orang tidak didasarkan dengan realitasnya, melainkan pada bagaimana mereka mempersepsikan realitas tersebut. Influence perception. The first factors in the perceiver. Maksudnya, faktor pada orang yang mempersepsikannya. The second, factors in the target. Faktor pada yang sasaran yang dipersepsikan. The third, factors in the situation. Faktor dalam situasi tertentu. Dalam slide ini menguraikan 3 kelompok faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu atau seseorang. Faktor ini berasal dari diri pribadi yang mempersepsikan, faktor yang berasal dari objek sasaran yang dipersepsikan, dan faktor yang berasal dari lingkungan atau situasi di mana persepsi terjadi. Pada penjelasan slide ini menjelaskan tentang human tendencies that interfere with correct person perception. Yang pertama itu attribution theory. Yang kedua, common shortcuts in judging others. Dan yang terakhir itu specific application of shortcuts in organization. Penjelasannya itu memperkenalkan bagaimana kecenderungan manusia yang dapat menghalangi persepsi mereka adalah orang yang akurat. Topik-topik yang akan dijelaskan tentang meliputi teori atribusi, cara pintas yang sering digunakan dalam menilai orang lain, dan yang terakhir bagaimana cara pintas tersebut diterapkan di dalam organisasi. Oke, baik. Pada penjelasan slide ini menjelaskan tentang human tendencies that interfere with correct person perception. Yang pertama itu attribution theory. Yang kedua, common shortcuts in judging others. Dan yang terakhir itu specific application of shortcuts in organization. Penjelasannya itu memperkenalkan bagaimana kecenderungan manusia yang dapat menghalangi persepsi mereka adalah orang yang akurat. Topik-topik yang akan dijelaskan tentang meliputi teori atribusi, cara pintas yang sering digunakan dalam menilai orang lain, dan yang terakhir bagaimana cara pintas tersebut diterapkan di dalam organisasi. Between perception and individual decision making. Individuals make decisions or choice from among to
The link between perception and individual decision making. Individuals make decision or choice from among two or more alternatives. Ideally, decision making would be objective rather than subjective, but the ways individuals make decision are legally influenced by their perception. Jadi, dalam slide ini menjelaskan hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan. Meskipun keputusan seharusnya objektif, pada kenyataannya, cara orang membuat keputusan sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka. Keputusan adalah pilihan antara dua atau lebih alternatif yang dipengaruhi oleh bagaimana mereka memahami situasi. Pada slide ini menjelaskan tentang model keputusan, yaitu rasional, rasional terbatas, dan intuisi. Nah, menjelaskan tentang bagaimana pengambilan keputusan di organisasi. Yang pertama, model rasional, yaitu keputusan yang sempurna berdasarkan informasi yang lengkap. Yang kedua itu rasional terbatas, keputusan yang cukup baik karena keterbatasan informasi dan kemampuan manusia. Yang ketiga itu berdasarkan pengalaman, intuisi, berdasarkan pengalaman atau perasaan. Influence on decision making. Individual difference and organizational constraints. First, individual difference, personality, gender identity, intellectual abilities, culture difference. And organization constraints. First is performance evaluation system. 2. Reward system. 3. Formal regulation. Jadi, dalam slide ini menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan, yaitu perbedaan individu, antara lain kepribadian, identitas kelamin, kemampuan intelektual, dan budayanya sendiri, serta pembatasan yang berasal dari organisasi seperti sistem evaluasi kerja, sistem hadiah, dan peraturan moral. Slide selanjutnya itu berbicara tentang etika dalam pengambilan keputusan. Ada 4 etika yang harus dilihat ini. Yang pertama itu their ethical discussion criteria. Yang kedua choosing between criteria. Yang ketiga behavioral ethic. Dan yang terakhir lying. Yang pertama itu ada keputusan etis. Keputusan etis adalah prinsip yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang benar atau salah. Yang kedua itu choosing between kriteria. Bagaimana memilih antara kriteria tersebut. Dalam memilih antara kriteria tersebut, kita melibatkan pertimbangan nilai-nilai, konsekuensi, dan prinsip-prinsip moral yang relevan untuk mencapai keputusan yang paling adil dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga itu behavioral ethic, etika yang terkait dengan perilaku. Etika yang terkait dengan perilaku ini menjelaskan tentang bagaimana kita harus bertindak dan berinteraksi dengan orang lain berdasarkan prinsip-prinsip moral. Dan yang terakhir itu lying, masalah berbohong. Masalah berbohong adalah isu normal tentang ketidakjujuran dan dampaknya terhadap kepercayaan dan hubungan antar manusia. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang aplikasi khusus cara pintas di organisasi. Ada 5 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu employment interview, yang kedua performance expectation, yang ketiga performance evaluation, yang keempat itu sosial media, yang kelima itu potential remedies. Nah, dalam penjelasan slide ini menjelaskan tentang bagaimana cara pintas dalam menilai orang lain diterapkan secara spesifik di organisasi, seperti dalam proses wawancara pekerjaan, penentuan harapan kinerja, evaluasi kinerja, dan penggunaan media sosial. Juga disebutkan solusi potensial untuk mengatasi masalah yang muncul dalam pekerjaan dari penggunaan cara pintas tersebut. Creativity, creative decision making, and innovation in organization.
Next, creativity, creative decision making, and innovation in organizations. First, creative behavior. 2 clause of creative behavior, 3 creative outcomes on innovations. Jadi, dalam slide ini memperkenalkan topik tentang kreativitas, bagaimana membuat keputusan yang kreatif dan inovasi di organisasi, dibahas juga tentang perilaku kreatif, penyebabnya, serta hasil yang dapat berupa inovasi. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang aplikasi khusus cara pintas di organisasi. Ada 5 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu employment, interview. Yang kedua performance expectation. Yang ketiga performance evaluation. Yang keempat itu social media. Yang kelima itu potential remedies. Nah, dalam penjelasan slide ini menjelaskan tentang bagaimana cara pintas dalam menilai orang lain diterapkan secara spesifik di organisasi, seperti dalam proses wawancara pekerjaan, penentuan harapan kinerja, evaluasi kinerja, dan penggunaan media sosial. Juga disebutkan solusi potensial untuk mengatasi masalah yang muncul dalam pekerjaan dari penggunaan cara pintas tersebut.